Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh Semar di balik tragedi 500 tahun terjajahnya bangsa Indonesia. Sosok Semar menjadi sebuah ikon sangat istimewa dalam cerita pewayangan. Tokoh ini khususnya bagi masyarakat Jawa dianggap sosok yang suci. Bahkan tidak sedikit yang mensejajarkan Semar sebagai seorang panutan atau nabi. Walau Semar hanya dikenal oleh masyarakat Jawa, namun memiliki sejarah yang amat jelas dalam dunia wayang. Dunia wayang mengisahkan bahwa Sang Hyang Wenang berputra satu orang bernama Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal beristrikan Dewi Rekatawati. Dewi Rekatawati adalah putri Raja Kepiting bernama Rekata. Pada suatu hari Dewi Rekatawati bertelur. Akhirnya telur tersebut menetas menjadi 3 bagian. Bagian pertama yang berwujud kulit telur menjelma menjadi Teja Mantri atau Togog. Putih telurnya menjadi Bambang Ismaya atau Semar. Sedangkan kuning telurnya menjadi Manik Maya yang kemudian menjadi Batara Guru. Sumber lain mengatakan bahwa asal kejadian Teja Mantri atau Togog, Bambang Ismaya atau Semar, serta Manik Maya atau Batara Guru bukan anak Sang Hyang Tunggal dan Dewi Rekatawati, melainkan anak dari Siti Hawa, manusia pertama di bumi. Ketika manusia pertama diturunkan dari surga, yaitu Siti Hawa dan Nabi Adam, mereka masih belum mengerti tentang proses reproduksi, hingga tanpa melalui hubungan badan, kedua manusia pertama itu masing-masing mengeluarkan sel telur dan sel spermanya. Dua jenis inti hidup manusia itu kemudian diletakkan di sebuah tempat. Kemudian Adam dan Hawa berdoa bersama kepada Tuhan agar kedua embrio itu dijadikan manusia. Kekuatan doa Adam menjadikan spermanya berwujud menjadi 3 ruh manusia, masing-masing berwujud Nabi Ilyas, Nabi Sis, dan Nabi Khidir. Ketiga anak Adam ini berwujud ruh dan tidak memiliki badan kasar atau tubuh jasad. Sedangkan kekuatan doa Siti Hawa tidak mewujudkan sesuatu lantaran jengkel. Maka sel telur itu dilemparkan oleh pemiliknya dan ditangkap oleh iblis. Di tangan iblis yang terkutuk, sel telur milik Siti Hawa dimohonkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kekuatan doa iblis yang selalu diijabahi Allah merubah sel telur menjadi 3 makhluk halus, yaitu Togog, Semar, dan Batara Guru. Kawasan Eropa menjadi tempat tinggal sang goib Teja Mantri atau Togog. Sedangkan Batara Guru atas perintah iblis bersemayam di segitiga Bermuda dan memiliki nama lainnya yaitu Dajjal. Sementara sosok Bambang Ismaya atau Semar hidup di Indonesia, tempatnya di Puncak Lawu, menjadi pengasuh raja-raja Nusantara. Tentu saja semua itu atas arahan, suruhan, dan didikan dari tuannya yang mengasuh mereka, yaitu Iblis Laknatullah. Agama Hindu merupakan sebuah kepercayaan atau agama yang diciptakan Bambang Ismaya atau Semar Badarnanaya. Sementara itu Semar bersama Dewi Sekarwati Mara juga menciptakan agama Buddha yang menyebarkan di bumi Nusantara. Penyebaran dua agama itu terjadi pada abad ke-1 Masehi hingga abad 12 Masehi. Pada tahun 1401, Sultan Muhammad I dari Istanbul, Turki mengutus 9 orang pilihannya untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara, termasuk Pulau Jawa. Dalam penyebaran agama Islam itu, Syekh Subakir, salah satu nama dari 9 wali gelombang pertama, membawa batu hitam dan dipasang di Seantoro Nusantara. Khusus untuk tanah Jawa diletakkan di tengah-tengahnya, yaitu di Gunung Tidar. Batu-batu hitam itu dimaksudkan memberikan keamanan dan kelangsungan hidup kaum muslimin di Nusantara. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam menimbulkan gejolak. Mengamuklah para makhluk jin, setan, dan makhluk halus lainnya. Maka Raja Jin yang diwakili Semar dan Dewi Sekarwati Mara membuat kesepakatan setelah kalah bertarung adu kesaktian melawan Syekh Subakir. Ancaman pun sempat terlontar dari para dedemit. Walaupun kamu sudah mampu meredam amukan kami, kamu dapat mengembangkan agama Islam di tanah Jawa, tetapi kodratullah tetap masih berlaku atasku. Ingat itu wahai Syekh Subakir. Apa itu?
kata Sesubagir. Kata jin, aku masih dibolehkan untuk menggoda manusia, termasuk orang-orang Islam yang imannya masih lemah. Untuk kedua kalinya Bambang Ismaya atau Semar Badranaya yang mengaku sebagai pelayan, pengayom sekaligus penasehat spiritual raja-raja Jawa, Hindu, Buddha berbenturan dengan spiritual Islam. Kali ini terjadi di tahun 1476 Masehi dan yang menjadi lawan bicaranya adalah Sunan Kalijaga. Runtuhnya kerajaan Majapahit yang menjadi momongannya menjadikan dirinya dan Brawijaya V melarikan diri hingga ke Gunung Lawu. Hal itu dilakukan oleh raja terakhir Majapahit itu untuk menghindari peperangan dengan putranya sendiri, yaitu Raden Fatah. Menurut seorang Linuwih yang tinggal di Sidoarjo, bahwa Ki Semar Badranaya saat bertemu dengan Sunan Kalijaga dengan sukarela mengizinkan rakyat Majapahit memeluk agama Islam, namun disertai catatan tidak dengan paksaan apalagi melalui peperangan. Silahkan anak Angger menyebarkan agama Islam, asal jangan melalui paksaan dan peperangan, kata Semar dikutip Mbah Abdul Hamid. Ketokohan Sunan Kalijaga sebagai salah satu dari 9 wali generasi sesudah Sesubagir mampu meluluhkan hati Prabu Brawijaya V untuk memeluk Islam sebagai agama baru. Masuk Islamnya Prabu Brawijaya V mendapatkan tantangan keras dari Nayagenggong Sabtopalon yang sebenarnya adalah nama lain Ki Semar. Dengan kasar dan menahan amarah, Semar Badranaya berkata kepada junjungan Prabu Brawijaya, "Hamba tak mau masuk Islam Sang Prabu, sebab saya adalah penguasa, pembesar atau Dang Hyang Tanah Jawa. Saya adalah suami yang membantu anak cucu serta para raja di Tanah Jawa. Aku adalah raja dari semua spiritis di Tanah Jawa. Aku telah hidup untuk melayani keturunan Raja Jawa. Disinilah kita berpisah." Setelah mengucapkan itu, Semar menghilang. Namun Ki Semar masih sempat memberikan ancaman akan membuat sengsara kepada penduduk Nusantara selama 500 tahun. Nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama, Tanah Jawa khususnya dan Nusantara secara keseluruhan akan menjadi kawasan pembantaian oleh bangsa yang menjadi asuhanku. Hal itu terjadi selama 500 tahun. Setelah itu, aku akan muncul kembali dan mengubah spiritualitas dan menyebar di seluruh Jawa. Mereka yang menolak akan mati, mereka akan menjadi makanan bagi setan. Saya tidak akan puas sampai mereka semua hancur, termasuk kekayaan alam Nusantara. Penderitaan rakyat Nusantara tidak akan pernah terhenti hingga ketika Gunung Merapi meletus, lava dan abu jatuh ke barat daya dengan bau yang mengerikan, yang merupakan sinyal bahwa saya akan segera hadir mengiringi Ratu Adil. Sumpah Ki Semar Sabtopalon atau Nayagenggong tak berapa lama menjadi kenyataan. Kerajaan Islam Demak Bintara tak berusia lama. Kerajaan yang didirikan Raden Fatah dengan bantuan para wali hancur berkeping-keping tanpa bisa bangkit lagi. Peperangan dan pemberontakan selalu mengiringi kerajaan-kerajaan Nusantara. Penderitaan rakyat Nusantara semakin terang benderang seiring dengan kedatangan VOC di tahun 1602. Dendam kesumat Semar atas kehancuran kerajaan raja-raja Hindu Buddha yang diayominya menyusup lewat penjajahan Belanda dan Jepang di Nusantara. Sejarah perjuangan raja-raja Islam Nusantara terkesan mentah dan gagal total oleh strategi yang diwahyukan oleh Semar kepada tentara Belanda maupun Jepang. Perjuangan Sultan Agung, Imam Bonjol, Patimura, Diponegoro, Cak Nyudin, Sentot Alibasa, Si Pitung tak berhasil mengusir penjajah yang menjadi jago Semar, membantai jutaan rakyat Nusantara dan yang notaben Muslim yang mendapat balak dari sumpah Ki Semar. Selain itu, tidak sedikit harta kekayaan rakyat maupun raja-raja Nusantara yang dibawa lari oleh bangsa Belanda atau suruhan Ki Semar. Harta itu berupa emas murni yang dititipkan oleh raja-raja khususnya yang pro atau tunduk kepada Belanda. Raja-raja itu lebih suka menyimpan harta kekayaan dalam bentuk batangan emas di bank sentral milik kerajaan Belanda di Hindia Belanda. Total emas murni milik para raja Nusantara yang tergerus lewat Semar Mesem yang berpihak kepada Belanda sejumlah 57.150 ton. Tak berhenti di situ. Akibat sumpah Semar, Soekarno selaku presiden pertama Nusantara yang meminta kembali harta kekayaan justru malah digulingkan.
Dalam penggulingan itu Semar menggunakan tangan Soeharto. Bahkan tak tanggung-tanggung Semar meminta bantuan saudaranya Togog dan Batara Guru untuk memindahkan emas dari negara Belanda ke Jerman, kemudian dipindahkan lagi ke negara Amerika Serikat. Masih belum puas, Semar juga memberikan ladang emas di Freeport, Papua kepada bangsa momongan Togog, yaitu Amerika Serikat. Emas hitam yang banyak tersebar di Nusantara tak ketinggalan juga disodorkan oleh Semar demi memuaskan sakit hatinya pada penduduk Nusantara. Presiden ke-35 Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy yang memberikan harapan kepada ahli waris raja-raja lewat Soekarno bahkan ditembak mati pada November 1963 atas perintah Eyang Semar. Padahal waktu itu telah terjadi penandatanganan perjanjian pengakuan dan pengembalian aset Raja Nusantara antara John F. Kennedy dengan Soekarno untuk mengembalikan emas batangan sebanyak 57.150 ton itu. Semar menganggap bahwa perjanjian The Green Hilton Agreement merupakan perjanjian paling tolol yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat, karena dalam perjanjian itu Amerika Serikat mengakui aset emas bangsa Indonesia. Sejarah ini berawal ketika 350 tahun Belanda menguasai Jawa dan sebagian besar Indonesia. Ketika itu para raja dan kalangan bangsawan, khususnya yang pro atau tunduk kepada Belanda, lebih suka menyimpan harta kekayaannya dalam bentuk batangan emas di bank sentral milik kerajaan Belanda di Hindia Belanda, The Javas Bank, cikal bakal Bank Indonesia. Namun secara diam-diam para bankir The Javas Bank atas instruksi pemerintahannya yang diilhami oleh dendam Semar memboyong seluruh batangan emas milik para nasabahnya atau para raja-raja dan bangsawan Nusantara ke negerinya di Netherlands. Selain itu, rakyat Belanda dan Eropa pada umumnya mengalami masa pencerahan dalam berbagai bidang ilmu lantaran welas asihnya Semar dan Togog. Berbagai ilmu modern tercipta di belahan Eropa, mulai dari penciptaan teknologi hingga ilmu filsafat berkembang pesat. Semua itu tak lepas dari peran Ki Semar. Di sisi lain, negara Nusantara mantan kekuasaan Majapahit yang diagungkan Ki Semar semakin terpuruk hingga kini. Semua itu terjadi akibat kemarahan Semar Badranaya yang tidak rela bumi Nusantara yang dulu bernama Kerajaan Majapahit tenggelam akibat kedatangan cahaya Islam lewat para waliullah dan para ulama. Kini melihat kenyataan hidup rakyat bekas Kerajaan Majapahit, rupanya membuat jiwa welas asih Ki Semar Badranaya tergugah, sehingga beberapa hari lalu Semar mendatangi Mbah Abdul Hamid. Kepada lelaki parubaya itu, Semar menyatakan hendak membantu memulangkan harta kekayaan raja-raja yang kini menjadi modal kemajuan dan kemakmuran bangsa Eropa dan Amerika Serikat. Ki Semar juga telah menyatakan mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Mbah Abdul Hamid. Dirinya juga sering melakukan sholat berjamaah bersama Mbah Abdul Hamid. Lewat Mbah Abdul Hamid, Semar juga mengaku hendak muncul kembali dan menjadi kepala pasukan Hoib untuk membersihkan negeri ini dari pemimpin rakyat yang amoral. Juga akan membersihkan para pengkhianat rakyat dan bangsanya. Sekarang Ki Semar sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi setelah kepergiannya ke Belanda. Kata Mbah Abdul Hamid, sekarang ia tinggal di Tanah Merah dekat Alas Purwa, Banyuwangi. Ki Semar sedang mengumpulkan bala tentaranya untuk sebuah operasi Hoib yang sedang diembannya. Sunan Lawu pun juga membantu Ki Semar. Bukan hanya Sunan Lawu, semua Hoib Nusantara bahkan dunia akan bekerja sama membersihkan bumi dari anasir jahat, kata Mbah Abdul Hamid. Sunan Lawu itu adalah seorang pamong yang tinggal di lereng Lawu saat Prabu Briwijaya menghadiri pertemuan dengan Raden Fatah. Nah, pamong inilah yang mengurusi segala kebutuhan Prabu Briwijaya di Gunung Lawu. Setelah Prabu Briwijaya berangkat, pamong itu dijadikan penguasa Hoib Gunung Lawu dengan gelar Sunan Lawu. Jadi Sunan Lawu itu bukan Naya Genggong, Ki Semar atau Sabtu Palon, jelas Mbah Abdul Hamid. Sedangkan burung jalak yang sering nampak dahulunya adalah seorang abdi dari pamong atau Sunan Lawu. Sedangkan wujud Semar itu bukan seperti gambaran di wayang kulit. Semar itu orangnya tegap, tinggi, bokongnya enggak sebesar dalam pewayangan. Hanya mukanya memang mirip dengan yang pernah sampean lihat di wayang orang maupun wayang kulit. Jika tugas yang diemban Ki Semar rampung, negeri Nusantara atau Indonesia akan menjadi negara terbesar
dan terkuat di seluruh dunia. Keadilan dan kemakmuran merupakan sebuah kepastian. Eropa akan membayar hutang-hutangnya pada Indonesia. Teknologi masa depan ada di tangan bangsa ini. Nanti kita tidak akan memakai listrik sebagai lampu penerangan. Kita akan memakai sejenis batu rubi yang nyalanya melebihi terangnya lampu itu, kata Mbah Abdul Hamid sambil menunjukkan sebuah lampu neon di rumahnya. Padahal batu itu hanya sebesar ibu jari dan batu itu hanya ada di negara ini, terang Mbah Abdul Hamid, spiritualis yang sering berinteraksi dengan Ki Semar itu.